Malam itu, Jakarta sedang sunyi. Sebuah rumah besar di Cilandak Barat berdiri gelap, hanya diterangi lampu taman yang redup. Sekitar pukul 2 dini hari, tanggal 4 November 1993, seorang pemuda memanjat pagar rumah itu dengan tenang. Dia tidak membawa senjata, hanya keberanian dan niat untuk mencuri. Tapi dalam waktu kurang dari 15 menit, niat kecil itu berubah menjadi tragedi yang besar, yang mengguncang dunia seni Indonesia. Pemuda itu bernama Amiruddin, umurnya 23 tahun, hidupnya keras, serabutan, dan malam itu dia lagi butuh uang. Dia memilih rumah itu karena besar, sepi, dan terlihat mahal. Jadi dari luar rumah itu memang seperti rumah milik pejabat atau pengusaha. Dan Amir berpikir ini akan jadi malam yang mudah. Jadi tinggal masuk, ambil barang, lalu kabur. Gua nggak tahu ya apa yang lebih mengerikan. Keberaniannya masuk rumah orang asing, atau kenyataan bahwa dia tuh benar-benar nggak tahu kalau itu tuh rumah siapa. Dan kemudian lewat ventilasi dapur tuh Amir perlahan masuk. Ia melepas bajunya dan hanya memakai celana pendek. Tujuannya tuh agar dia bisa bergerak tanpa suara. Lalu dia mengambil jam tangan, kamera, dan uang di ruang tamu. Awalnya semua tuh tampak lancar. Sampai dia naik ke lantai 2. Nah, di kamar paling ujung itu tuh ada suara lirih. Jadi seorang pria terbangun dan bertanya, "Siapa di sana?" katanya. Amir panik, lalu dia melihat senapan angin tergantung di dinding. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan langsung dia menghantam kepala pria itu berkali-kali. Amir nggak tahu, dia baru aja membunuh seseorang yang wajahnya pernah digantung di Istana Negara. Nah, pada pagi harinya, pada tanggal 5 November 1993, seorang pembantu rumah tangga tuh membuka pintu kamar majikannya. Begitu pintunya dibuka, dia langsung berteriak histeris. Jadi, tubuh majikannya itu tergeletak di lantai bersimbah darah. Dan dengan panik dia langsung menghubungi kantor polisi. Polisi datang tak lama setelahnya. Di tempat kejadian tidak ada tanda perampokan paksa. Tuh nggak ada pintu yang dirusak, nggak ada saksi mata. Tapi yang aneh, dinding rumah itu tuh dipenuhi puluhan lukisan. Dan semuanya potret manusia dan hampir semuanya seakan-akan menatap lurus ke arah kamar tempat jasad itu ditemukan. Jadi polisi waktu itu bahkan tidak langsung sadar siapa korban sebenarnya. Mereka hanya tahu satu hal, rumah itu bukan rumah orang biasa. Kemudian anjing pelacak membawa polisi ke kamar tukang kebun, yaitu seorang pria yang bernama Wahyudi. Nah, dari sanalah polisi menemukan petunjuk. Jadi Wahyudilah yang ternyata memberitahu Amir cara masuk ke rumah ini. Dan 3 hari kemudian Amir berhasil ditangkap di Sukabumi dan barang-barang curian ditemukan di tangannya. Saat diinterogasi, Amir berkata, "Saya hanya disuruh mencuri, bukan membunuh. Dan saya tuh nggak tahu siapa orang itu." Kalimat itu sudah sering kita dengar dari mulut para pelaku. Tapi kali ini ucapan itu ternyata benar. Jadi beberapa hari kemudian, identitas korban diumumkan ke publik. Dan begitu nama itu keluar, seluruh negeri itu gempar. Jadi korban pembunuhan di rumah Cilandak itu adalah tidak lain dan tidak bukan Basuki Abdullah. Seorang pelukis istana, maestro seni Indonesia, dan orang di balik ratusan karya potret Soekarno, Ratu Belanda, dan pahlawan bangsa. Nah, Amir si pembunuh tuh menangis saat tahu siapa korbannya. Ia berkata, saya nggak tahu itu Basuki Abdullah. Dan publik Indonesia itu nggak bisa berkata apa-apa. Dunia seni kehilangan sosok besar hanya karena satu malam yang bodoh. Dan ironisnya, seorang pria yang melukis kehidupan tuh tewas di tangannya orang yang bahkan nggak mengenal namanya. Lalu, Amir dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. Dan Wahyudi, si tukang kebun, juga ikut mendekam di penjara. Dan rumah besar di Cilandak itu kini menjadi Museum Basuki Abdullah. Tempat ribuan pengunjung datang setiap tahunnya. Dan beberapa orang bilang, terkadang mereka mencium aroma cat minyak yang kuat di showroom atau di galeri. Padahal tuh nggak ada siapapun di sana. Mungkin itu hanya sugesti. Atau mungkin Basuki Abdullah masih melukis sesuatu yang belum selesai. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana ketidaktahuan dan keserakahan bisa menghancurkan keindahan. Basuki Abdullah sudah tiada, tapi setiap sapuan kuasnya masih hidup di antara kita, dan mungkin itu cara dunia mengingat bahwa seni tidak pernah benar-benar mati. Kalau lo suka kisah nyata seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar
Apa yang paling lo sayangkan dari kisah ini? Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya yang nyata, aneh, dan menakutkan.